وسلم على آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المهدي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat sehat, dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat kesempatan untuk mengaji, dan yang kita kaji adalah sesuatu yang luar biasa, yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke surah An-Nisa ayat 81 juz kelima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyat ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqulu wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna, dan mereka berkata, ay al munafiquna, maksudnya orang-orang munafik. Orang yang menyembunyikan kekufuran hatinya. Dia muslim tapi hatinya ini disebut muslim ya gak pantas juga. Orang-orang munafik tadi itu berkata, idza ja'uka amruna, ketika mereka mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad, amruna, tentang perkara kami, ta'atun laka, mereka berkata tentang ketaatan kepada engkau. Kalau ketemu enggak kami taat. Fa idza barazu, tapi apabila mereka pergi, kharaju, maksudnya keluar, min indika, dari sisi engkau, bayyat, maka menyembunyikan, ta'ifatum minhum, sebagian kelompok di antara mereka, orang-orang munafik ini ya, ada sebagian dari mereka yang menyembunyikan bi'idghamit ta' fit ta' wa tarkihi ay atmarta. Ada yang membaca huruf ta-nya bayyat itu ketemu huruf ta' diidghamkan, ada yang tidak. Jadi bayyat ta'if ya, ta-nya masuk ke dalam huruf ta'. Bayyat ta'ifatum minhum, ada yang tidak demikian. Ay atmarta, ayat marat ya, mereka menyembunyikan, sebagian kelompok tadi itu, ghairal ladzi taqulu laka, lain dari yang telah mereka katakan kepada engkau, fi hudurika, dalam kehadiran engkau, minat ta'ati, yaitu berlainan dengan ketaatan. Ai maksudnya adalah isyanaka, tentang apa, bermaksiat kepada engkau, kelakuannya orang kafir. Salah satu sifatnya orang munafik.
kalau sudah kumpul sama Kanjeng Nabi, mereka akan menyatakan tentang ketaatan kepada mereka. Tapi kalau sudah berpisah, sebagian dari mereka, tidak semua, ya, ta'ifatun minhum, sebagian dari mereka, sekelompok sebagian dari mereka itu akan ngomong berbeda dari apa yang dikatakan oleh kepada Kanjeng Nabi. Dengan kata lain, mereka bermaksiat. Wallahu, dan Allah yaktubu, mencatat, ya'muru bikatbin, maksudnya adalah memerintahkan untuk mencatat, memerintahkan malaikat. Ma yubayyituna, apa yang mereka sembunyikan, fi sohaifihim, ya, dalam lembaran-lembaran catatan mereka. Orang-orang munafik tadi itu punya catatan khusus tentang apa yang telah mereka sembunyikan. Liujazu alaihi, ya, untuk nanti dikasih balasan atas perilaku tersebut. Fa'arid, maka berpalinglah wahai Nabi Muhammad, anhum, dari mereka, bisofhi, ya, tapi tetap welas asih, tetap memberi maaf kepada mereka. Tinggalkan mereka, nggak usah dihiraukan. Malaikat sudah mencatat, nggak usah mangkel, nggak usah jengkel sama mereka. Ini kalau Kanjeng Nabi, fa'arid anhum bisofhi, nggak usah dihiraukan, tapi tetap maafkan. Beda sama kita. Kita kalau dibohongi sama orang, mangkel, ya, sudah jengkel, habis itu ditegaskan lagi, biar Allah nanti yang balas. Nah, iya, memang Allah yang balas di sini, gitu kan, liujazu alaihi. Ya. Jadi ini pelajaran juga terhadap orang-orang yang munafik, yang menjengkelkan dan sebagainya. Ya gak usah dihiraukan, tapi bagaimana caranya juga supaya kita itu memaafkan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kadang kalau nasihati gini itu kan Rasulullah, saya ini orang biasa kok. Dan Rasulullah itu untuk ditiru. Wa tawakkal, dan tawakallah kamu kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah, dan tawakallah kamu kepada Allah. Makna dari tawakal adalah thiq bihi, percayalah kepada Allah. Fa innahu kafika, karena sungguh Allah itu akan mencukupimu. Allah akan mencukupkanmu. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah itu sebagai wakil. Cukup Allah yang akan membalas semuanya. Jadi terhadap kelakuan semacam itu tidak usah dihiraukan, cukup tahu saja, sembari plong. Jangan sifat-sifat jengkel dimasukkan ke dalam hati kita, nanti menggerogoti diri kita sendiri. Hal-hal yang jelek itu takhalli niku, mengeluarkan sesuatu yang buruk, mengeluarkan sifat-sifat yang buruk dari hati kita, dari diri kita. Jadi dibiarkan, gak usah dihiraukan, ya, tapi bisofhi, tetap dengan welas asih, biarkan aja, dimaafkan. Cukuplah Allah sebagai wakil. Mufawwadhan ilaihi, tegese pasrah terhadap Allah, pasrahkan kepada Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbarun, apakah mereka tidak tadabbur, apakah mereka tidak angen-angen, yata'ammaluna, merenungi Al-Qur'ana, kepada Quran, wa ma fihi, dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, minal ma'ani al-badi'ah, ya, dari makna-makna yang indah. Apakah mereka tidak mencoba untuk merenungi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, bukan dari Allah, lawajadu
fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan menemukan perbedaan-perbedaan yang banyak, kontradiksi yang banyak. Boyo, kamu perhatikan Al-Quran itu. Seandainya Quran ini bukan dari Allah, bukan firman Allah, niscaya kamu akan mudah menemukan kontradiksi, sesuatu yang bertentangan satu sama yang lain. Dan ini ada di kitab-kitab lain selain Al-Quran yang zaman sekarang ya. Nah, itu banyak sekali kontradiksi. Kalau Al-Quran enggak, konsisten. Cara bacanya dari zaman dahulu sampai sekarang ya sama. Ya. Ada perbedaan qiraah ya sama semua, itu sahih. Terjaga. Jadi Allah Ta'ala mengatakan apa? Innahu lahu laha hafizun. Allah itu bagi Al-Quran itu adalah penjaganya. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran. Nah, sampai sekarang terjaga. Lah kalau bukan dari Allah, niscaya tidak terjaga. Kitab-kitab yang lain coba, yang tadinya bahasa Aram, bahasa Aramaik, kemudian diterjemahkan ke bahasa lain, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Berbeda sudah. Al-Quran konsisten, bahasa Arab, dibaca di Indonesia, dibaca di Afrika, dibaca Amerika, ya sama semua. Aduh, hafalan Al-Fatihah ya sama semua. Nah, kalau ini bukan dari Allah, kalau ini bukan dari yang menciptakan alam semesta, niscaya akan terbanyak kontradiksi. Sangat mudah sekali mencari kontradiksi. Jadi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka niscaya mereka dalam Al-Qur'an ini akan menemukan ikhtilafan katsira, banyak terjadi perbedaan. Tanaqudun fi ma'anihi wa tabayunan fi nadhmihi. Baik itu tanaqudun fi ma'anihi, kontradiksi dalam makna-maknanya, wa tabayunan fi nadhmihi, dan penjelasan-penjelasan dalam strukturnya. Struktur Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrun, wa idza ja'a, dan apabila datang hum kepada mereka, apa yang datang? Amrun, perkara, suatu kabar, ansaraya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima hasala lahum, dengan apa-apa yang nyampe kepada mereka, minal amni, terkait tentang perkara atau kabar keamanan, bin nasri, maksudnya kemenangan, wal khaufi, atau ketakutan, bil hazimati, penawanan, adza'u bihi afsyauhu, maka mereka langsung menyebarkannya. Kalau bahasa WhatsApp-nya memforward, meneruskan. Setiap kelakuannya orang-orang munafik nih ya. Setiap, kan dalam kondisi perang nih maksudnya. Setiap ada kabar baru desas-desus, mereka langsung gampang mudah nge-share. Baik itu terkait dengan berita positif, yaitu kemenangan, atau wal khauf, atau ketakutan, kekalahan, langsung share aja. Nazala fi jama'atin minal munafiqin, ayat ini turun terkait satu kelompok di orang-orang munafik, au fi du'afa'il mu'minin, atau turun kepada terkait dengan orang-orang mukmin yang lemah, keimanannya lemah. Kanu yaf'aluna dzalika, mereka melakukan hal tersebut, gampang forward atau nge-share berita yang mereka dengar. Fatad'ufu qulubul mu'minin, ya,
Maka kemudian apa? Menjadikan hati orang mukmin ini menjadi lemah. Ya, karena berita tentang peperangan itu apa-apa di-share. Wa yata'adzan nabi. Maka Nabi kecewa dengan perilaku tersebut. Walau rudduhu, seandainya mereka mengembalikannya, ay al-khabar, maksudnya kabar tersebut, ila rasul wa ila ulil amri, kepada rasul atau kepada ulil amri, minhum, ya, ulil amri dari mereka, ay dzawir ra'yi min akabiri sahabah, maksudnya adalah orang yang mempunyai pandangan, yang mereka ini termasuk pembesar-pembesar sahabat. Seandainya mereka itu takoksik kepada Kanjeng Nabi, tanya dulu Kanjeng Nabi, Nabi, saya mendengar kabar semacam ini. Atau mereka juga tanya kepada para sahabat-sahabat besar yang ahlur ra'yi, yang dzawir ra'yi, yang mempunyai pandangan cerdas. Seandainya mereka melakukan hal itu, atau lausakatu anhu, atau mereka diam saja ketika mendengar kabar, hatta yukhbir, sehingga mereka dikabarkan bihi, dengan kabar tersebut, la alimahu, maka mereka akan mengetahuinya, memahaminya. Hal huwa mimma yang bagi, apakah hal tersebut termasuk dari hal yang perlu ayyuda'a aula, di-share atau tidak. Jadi tidak semua kabar itu bagus untuk di-share. Jadi ada apa ya? Sebenarnya perlu semacam fikih media sosial, itu sebenarnya perlu. Ada kabar yang datang kepada kita, maka dilihat dulu, pertama, kabarnya benar atau salah. Kalau kabarnya salah, ya gak usah disebar lagi, sudah selesai nih. Kalau kabar ini memang benar, dipikir lagi. Dipikir lagi itu bagaimana? Kalau saya share, ini manfaat atau mudarat? Kan kadang ada kebenaran yang kalau di-share malah mudarat. Ya, walaupun beritanya benar, dipikir lagi. Oh, ini kalau saya share, kalau saya sampaikan, kalau saya woro-worokan, ini mudarat ini. Maka gak usah di-share. Kalau itu manfaat, monggo di-share. Ya, ini termasuk, kalau zaman sekarang ini termasuk manajemen konflik. Zaman sekarang ya, di dunia ini digunakan manajemen konflik ini. Nah, dulu di Turki, termasuk di Indonesia beberapa kali terjadi nih. Ya, kalau ada kabar yang viral dan itu kalau dibiarkan akan keviralannya ini akan cepat, itu internet ditutup. Karena arus berita itu kan cepat di WhatsApp. Ya. Aksi protes itu cepat. Ya, kayak dulu waktu sempat di Jakarta beberapa tahun yang lalu itu, yang sering demo di Jakarta itu tiba-tiba seluruh di Surabaya lah ya. Tiba-tiba WhatsApp itu lemotnya luar biasa. Ngirim teks nih muternya masuknya checklistnya itu lama, masih bentuk jam itu. Ngirim gambar, ngirim video gak bisa, karena difilter dulu beritanya. Ini ada kan orang kan ada kejadian apa di video, di share, dibuat status, ya kan. Nah, akhirnya cepet. Nah, ini termasuk manajemen konflik. Jadi Al-Quran sudah mengajarkan itu tentang manajemen konflik. Ya, termasuk misalkan permasalahan keluarga yang sensitif, yang bisa memunculkan fitnah. Dilihat dulu, ini beritanya salah apa benar. Oh salah, ya gak usah. Oh ini meragukan benar apa salah, ya gak usah disampaikan, gak usah itu kan uang gak belum tentu benar. Kalau benar disaring. Ini kalau saya sampaikan nanti memunculkan konflik enggak? Kalau memunculkan konflik mudarat, ya gak usah disampaikan. Kalau bermanfaat itu baik, monggo disampaikan.
Gitu. Jadi Al-Quran mengajarkan ya manajemen konflik supaya tidak melemahkan, kan karena ada kabar yang itu benar tapi kalau disampaikan malah bikin gak bagus. Dulu waktu saya nyantri di Jombang itu enten ya, seorang perempuan lagi hamil, dia dikasih kabar suaminya dapat musibah, langsung keguguran hanya karena mendengar. Dia down secara psikologis, lemas, keguguran. Ya, jadi beritanya benar tapi kalau disampaikan mudarat gitu. Nah, maka ketika terjadi berita yang semacam itu jangan langsung di-share, tanya kepada pemimpinnya. Dalam hal ini kalau konteks ayat ini tanya kepada Kanjeng Nabi atau tanya kepada para sahabat besar, atau diem lausakatu, ay lausakatuhu anhu, atau dia diem hatta yukhbaru bihi. Kayak kemarin yang terjadi di Konbes NU ya gitu kan, itu termasuk saya nih korban ya, potongan video yang kalau dipotong itu kalau di share ya memang ya ini zaman sekarang kan zaman framing Pak ya. Potongan video begitu di share maka akan muncul opini kita, begini kok Rois Am kok kayak gini gitu kan, kok tiba-tiba memveto hasil pleno padahal di ADART itu gak boleh, masa hasil rapat pleno diveto, itulah egois, otoriter gitu. Ya sempet tanda tanya juga itu sama Rois Am kok kayak ini gitu. Tapi begitu besoknya muncul video panjang, tiba-tiba gak kayak gitu kan. Jadi bahaya juga memang nge-share berita dari potongan-potongan video. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita. Seandainya saya tanya, nelpon sama teman yang ikut, misalkan ikut di acara di Kediri kemarin ini, piye kejadian ini? Ya. La alimahu pakai ayat ini, maka niscaya akan tahu. Ini patut untuk di-share atau tidak. Gitu. Ya. Hal huwa mimma yanbaghi ayyuda'a aula. Apakah hal tersebut lebih baik disebarkan atau tidak? La alimahu, makanya saya mereka akan tahu. Alladzina yastanbitunahu, ya, orang-orang yang istinbat itu ya pingin ngerti, dia menggali hukum, mencoba menganalisa. Yatatabba'unahu wa yatlubuna ilmahu wa hum al-mudhi'un, yaitu orang-orang yang mengikuti kejadiannya gitu ya. Wa yatlubuna ilmahu, dan mereka mencari kabar pengetahuan hal tersebut. Wa hum al-mudhi'un, mereka itulah orang-orang yang nge-share, yang menyampaikan. Kalau netizen itu gak perlu menyampaikan. Ya. Minhum, sebagian dari mereka, minar rasuli wa ulil amri, yaitu mereka adalah rasul atau ulil amri. Siapa ulil amri pada konteks ayat ini? Yaitu para sahabat besar. Gitu. Jadi kalau gak ikut kejadiannya ya gak usah. Kita itu kan taunya kan cuma dari media sosial ya, taunya cuma katanya orang, tidak mengalami sendiri gitu. Jadi niki zaman sekarang ini juga perlu digunakan tentang fikih media sosial, karena berita apapun kan hanya sepersekian detik Pak, sepersekian detik nyampe kepada kita. Beritanya cepat sekali keluar. Walau la fadlullahi alaikum, dan jika bukan karena fadl anugerah Allah kepada kalian, bil islami, dengan Islam ini,
wa rahmatuhu, dan jika bukan karena rahmatnya Allah, lakum kepada kawan bil Quran, yaitu berupa Al-Quran, lattaba'tumus syaitan, maka sungguh niscaya kamu akan mengikuti syaitan, fima ya'murukum bihi minal fawahish, yaitu berupa terhadap perkara-perkara ya'murukum, yang memerintahkan kalian bihi dengan perkara tersebut, minal fawahish, dari perkara-perkara yang tidak baik. Ya, kalau bukan karena Islam, kalau bukan karena Al-Quran, niscaya kita akan mengikuti langkah syaitan. Ini ngerim, Al-Quran ini ngerim. Jangan mudah nge-share berita. Lattaba'tumus syaitan, maka niscaya kamu akan mengikuti syaitan, illa qalilah, kecuali sedikit saja yang tidak ikut. Apalagi ini terkait perang, jangan gampang share ya, karena apalagi zaman sekarang ini kan framingan ya, kalah saja di media sosial bisa dijadikan menang. Faqatil, maka perangilah ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fi sabilillah, di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. La tukallaf, kamu tidak dibebani, tidak dimintai pertanggungjawaban, illa nafsak, kecuali atas dirimu sendiri. Fala tahtamma bi takhallufihim anka, maka jangan susah, jangan gelisah bi takhallufihim anka, tentang perilaku berbedanya orang-orang munafik itu, angka dari engkau. Kok mereka beda ya sama apa yang saya arahkan? Gak usah pusing dengan mereka. Al-makna maksudnya adalah qatil, perangilah, walau wahdaka, walaupun kamu sendirian. Fa innaka mau'udun bin nasri, karena sungguh kamu dijanjikan dengan kemenangan. Allah sudah ngasih kabar kamu kok. Perangi, kamu bakal menang. Nah kok di kalangan orang munafik ini ada yang menyebarkan, ingin kalah. Gak usah diperhatikan, tetap perangi walaupun kamu sendiri. Wa harrid al-mu'minina, motivasilah, berikanlah motivasi, semangatilah orang-orang mukmin. Huthahum, ya sama, berikanlah motivasi, semangatilah mereka. Alal qital, untuk perang, warraghibhum fihi, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka, kabar menyenangkan kepada mereka. Asallahu ayyakuffa, semoga Allah menahan ba'sa, kerasnya atau harba, peranginya alladzina kafaru, orang-orang kafir. Wallahu asyaddu ba'sa, Allah itu zat yang maha, wallahu, dan Allah itu asyaddu ba'sa, sekeras-kerasnya, minhum, dari mereka, wa asyaddu tankila, dan sekeras-kerasnya siksaan, ta'dziban, siksa, minhum, dari sebagian dari mereka. Semoga Allah, katanya dalam Al-Quran ini ya, menolak kekerasannya orang-orang kafir itu, karena Allah ini lebih keras. Semoga Allah menolak, menahan kekejiannya orang-orang kafir tersebut, karena Allah ini kalau sudah nyiksa pedih banget. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la akhrujannah, saya akan keluar, katanya Kanjeng Nabi, sungguh saya akan keluar. Niku enten huruf lam taukid dan huruf nun tasdid, itu artinya taukid, penekanan, tenanan, sungguh saya akan keluar, walau wahdi, walaupun saya sendirian. Katanya Nabi gitu. Ini kalau kamu pusing dengan kabar menang kalah yang itu membuat kamu hatimu lemah, lihat saya akan hadapi sendiri, saya akan tetap perangi mereka. Fa kharaja sab'ina rakiban, ya,
ila badri sughra, ila badrin as-sughra. Maka kemudian beliau keluar ya, bisa ba'ina raqiban dengan 70 penunggang kuda. Ila badrin as-sughra, untuk menuju perang Badar, Badar Sughra. Ada Badar Kubra, ada perang Badar Sughra. Wa kafallahu ba'sal kuffar, dan Allah menahan kerasnya orang-orang kafir bil qa'ir ru'ba fi qulubihim, dengan cara apa? Memasukkan rasa takut kepada hatinya orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin yang beneran sudah memutuskan, ayo berangkat kita perang ke Badar. Nah, orang-orang kafir juga mau siap perang, tapi Allah memberikan was-was kepada hatinya orang-orang kafir sehingga tidak terjadi. Allah menahan mereka. Wa man'i Abi Sufyan anil khuruj kama taqaddama fi Ali Imran, dan juga tertahan Abu Sufyan, ini pemimpinnya orang-orang kafir pada saat itu, anil khuruj, dari keluar, sehingga tertahan tidak jadi keluar, kama taqaddama fi Ali Imran, sebagaimana yang telah disampaikan dalam surah Ali Imran dulu. Ya, sudah siap perang di kalangan orang-orang Islam. Ini karena ada orang-orang munafik yang mencoba untuk menakut-nakuti orang mukmin. Tapi yang terjadi adalah ketika berangkat orang-orang kafir ya mundur, gak jadi karena mereka takut. May yashfa', barang siapa yang menolong bainan nas, di antara manusia, syafa'atan, dengan sebuah pertolongan, hasanatan yang baik, muwafiqatan li syar'i, maksudnya pertolongan yang baik ini yang sesuai dengan syariat, yakun lahu nasibun minha, yakun maka ada lahu bagi mereka, bagi dia, nasibun bagian, minal ajri dari pahala, minha dari pertolongan tersebut, bisa babiha sebab ya pertolongan yang diberikan tadi. Orang kalau menolong dan menolongnya ini sesuai syariat baik, maka dia akan mendapatkan bagian ganjaran yang baik sebab kelakuan mereka tadi. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, sebaliknya siapa orang yang menolong dengan sebuah pertolongan sayyi'atan yang jelek, menolong tapi lewat. Ada orang pinjam hutang ya dihutangi, tapi disuruh balik 2 kali lipat. Nah, itu pertolongan yang elek. Mukhalifatan lahu, yaitu yang berlawanan dengan syariat. Yakun lahu kiflun, yakun maka ada hal tersebut lahu bagi orang yang menolong, kiflun tanggung jawab, nasibum minal wizri, yaitu bagian dari dosa, minha dari pertolongan tersebut, bisa babiha, yaitu karena sebab pertolongan tersebut dia mendapatkan dosa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah itu terhadap segala sesuatu muqita, yang memberi kepastian, muqtadiran, yang memberi kepastian, fayujazi kulla ahadin, maka Allah membalas, akan memberikan balasan kulla ahadin kepada setiap orang bima amilahu, ya, berdasarkan apa yang dia amalkan. Itu. Mau menolong juga lihat pertolongan yang diberikan harus pertolongan yang sesuai dengan syariat. Wa idza huyyitum bitahiyyatin, dan apabila huyyitum diberikan ucapan selamat, ya, tahiyyat, bitahiyyatin dengan sebuah ucapan selamat, penghormatan, karena ka'anqila, seperti misalnya dikatakan lakum kepada kalian, salamun alaikum, nah, itu ucapan selamat, semoga kamu selamat. Fahayyu, maka ucapkanlah ucapan selamat al-muhayyiyah, yaitu kepada orang yang mengucap tadi, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari ucapan tersebut. Bi antaqulu, nah, contohnya adalah dengan cara kamu mengatakan lahu kepada orang yang tadi salam,
alaika kepadamu apa? Ucapan apa? Alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya kayak gitu. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, ini disarankan untuk mengucapkan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap. Aurudduha, atau menahannya. Ya. Pokok menahannya atau membalasnya. Raddun itu bisa maknanya membalas, bisa menahan. Aurudduha, atau balaslah ucapan tersebut. Bi antaqulu lahu, kama qala, dengan cara kamu mengatakan sebagaimana yang dia katakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu pas sesuai. Ya. Maksudnya al-wajib ahaduhuma, pokoknya wajib salah satu di antara hal tersebut, membalas dengan lebih baik atau membalas dengan ucapan yang sama. Wal awal afdol, tetapi yang ucapan yang awal tadi itu, yaitu dengan ucapan yang lebih lengkap, lebih bagus, itu lebih utama. Jadi gitu ya, kalau ada yang memberikan ucapan selamat kepada kita, contohnya adalah assalamualaikum, maka wajib menjawab, wajib. Nah, jawabnya tapi terserah, disarankan lebih baik assalamualaikum, yang terbaik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi wajib. Nah, kalau bagaimana kalau ada satu kelompok disalami, yang nyalami satu assalamualaikum, tapi kepada satu ruangan, satu kelas misalkan ada 30 orang. Nah, yang wajib itu fardu kifayah. Asalkan yang ada satu saja yang jawab, maka itu sudah cukup. Enten pengajian, kiainya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok gak ada yang jawab, dosa kabeh nih, dosa semua. Kenapa? Karena menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ada yang jawab walaupun cuma 3 orang dari 1000 orang yang jawab cuma 3 orang misalkan, maka yang lain gak masalah, tidak mendapatkan dosa. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sungguh Allah itu ya, terhadap sesuatu itu, terhadap segala sesuatu hasiba, ya, menghitung, mengaudit, ya, muhasiban, ya, yang menghitung, fayujazi alaihi, maka kemudian Allah memberikan ganjaran, memberikan balasan alaihi kepada orang tersebut. Wa minhu, di antara yang dibalas itu adalah raddus salam, membalas salam. Nah, jadi ketika kita dikasih salam assalamualaikum, kok kita membalas waalaikumsalam, ini dihitung sama Allah menjadi poin pahala. Fayujazi alaihi, nanti Allah akan memberikan balasan salam itu kepada orang yang melaksanakan atau mengucapkan salam tadi. Nah, ini remeh tapi ternyata luar biasa dibahas dalam Al-Quran. Wa khassatis sunnah, dan secara spesifik dalam sunnah, al-kafira, kepada orang kafir, mengucapkan salam kepada orang kafir, wal mubtadi'ah, kepada orang yang melakukan bid'ah, wal fasiqah, mengucapkan salam kepada orang yang fasik, sing rusak, wal muslima ala qadil hajat, atau kepada orang Islam tapi dia sedang membuang hajat, wa man fil hammam, atau kepada orang yang sedang di toilet, wal akil, atau kepada orang yang makan, fala yajibur raddu alaihim, maka tidak wajib membalas salam kepada mereka. Gitu nggih. Ya, jadi kalau sudah tahu orang di toilet, sampean ke SPBU, numpang mau kencing,
toiletnya antri, Assalamualaikum ya, malah nggak boleh kayak gitu. Ya, sudah tahu itu orang Konghucu bukan Muslim. Assalamualaikum Pak Kaji, bukan orang Islam kok sampean salami. Atau orang fasik, orang rusak, lagi minum-minuman keras, main judi, minum-minuman keras, sampean datang, Assalamualaikum, nggak boleh, lagi fasik. Jadi secara umum ya memberikan salam, menjawab salam itu wajib, kecuali kepada orang-orang ini yang kafir, yang ahli bid'ah, yang fasik, orang Islam tapi lagi membuang hajat, lagi ngising sampai nasalami. Assalamualaikum Pak Haji, ngising dah. Ya apa sih? Sing arep jawab ya bingung ini. Ya. Orang lagi makan juga, sudah tahu makan kok sampai salami. Fala yajibu raddu alaihim, maka tidak wajib salam kepada mereka. Bal yukrahu fi ghairil akhir. Nah. Wa yuqalu lil kafir wa alayka. Begini. Bal yukrah fi ghairil akhir. Tapi justru itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Wa yuqalu lil kafir wa alayka. Tapi khusus untuk orang kafir cukup dijawab dengan apa? Wa alayka. Nah, ada orang non muslim. Nah, karena dia hidup di Indonesia dan dia terbiasa, dia namanya bukan orang muslim, dia niatnya mungkin menghormati. Karena kita tahu kita yang orang Islam, ya, ujuk-ujuk dia dulu yang salam. Assalamualaikum Pak Kaji, maka jawabnya apa? Waalaikum. Cukup itu aja. Nah, jangan waalaikumsalam aja, waalaikum, cukup itu. Ya walaupun secara makna sebenarnya sama. Kan dia mengucapkan assalamualaikum, semoga kamu selamat. Kalau dijawab waalaikum itu kamu juga, gitu maksudnya kayak gitu. Secara makna sama, waalaikumsalam, semoga kamu juga selamat. Tapi masalahnya dia non muslim. Ya kalau selama dia non muslim, akhirat apa? Ya nanti di akhirat gak selamat gitu loh. Jadi ya gak bakal doanya gak terkabul wong dia gak punya passwordnya, gak punya password la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi cukup mengatakan waalaikum. Sebab itu ya kalau sudah misalkan ya pas bulan Desember di media sosial itu ya, perang narasi bagaimana hukum mengucapkan ucapan selamat ya tahiyah ini kepada orang non muslim. Terjadi perbedaan pendapat ya. Jadi yang mana ya terserah sampai di macam mana. Kalau 4 mazhab mengatakan nggak boleh mengucapkan ucapan selamat tahiyyah ya, karena itu termasuk bentuk mensyiarkan akidah mereka. Itu 4 mazhab yang dahulu semuanya sepakat tidak boleh. Yang terjadi khilaf ini ulama yang kontemporer yang sekarang. Kenapa kok hukum ya fikih gitu Pak ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena ilatnya sudah berubah. Ilatnya itu sudah berubah. Ilah itu yang menjadi alasan, yang jadi penyakit itu apa itu berbeda. Nah, maka hukumnya ya buku kaidah fikihnya itu gimana itu? Ya al-hukmu apa itu? Hukum itu sesuai dengan ilatnya, pokoknya kayak gitulah. Ya kalau dulu ilatnya ya memang jelas. Nah sekarang ini tidak jelas. Maka ada ulama yang mengatakan ucapan selamat itu kan cuma basa-basi toh, hubungan muamalah. Kalau dulu itu jelas akidah. Kalau sekarang cuma muamalah. Nah maka ada ulama yang karena ilatnya berubah, mereka mulai berubah, maka ada yang membolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mengucapkan tok loh ya, mengucapkan. Misalkan selamat Natal kayak gitu kan. Selamat apa jenenge? Apa? Hindu itu apa Hindu? Selamat hari Nyepi gitu.
Kalau saya bagaimana? Kalau pendapat saya, lihat-lihat dirimu sendiri dulu. Kalau kamu tidak mempunyai teman non muslim, ya gak usah. Nah ini dia tidak punya teman non muslim, punya tapi jauh, kok kemenyek dan nulis di media sosial, tulis di story WhatsApp. Selamat hari Natal atau selamat kayak gitu. Wong konco-koncomu lho kok ono sing non muslim. Yang lihat itu justru teman-temanmu yang muslim. Padahal itu masalah khilaf. Akhirnya temanmu jabri kok kayak ngono. Akhirnya memunculkan perdebatan. Nah, jadi lihat dirimu. Nah, kalau kamu punya, ya mendingan langsung ucapkan kepada mereka. Kalau mau ikut pendapat yang membolehkan loh ya. Ya sudah, jabri saja kepada mereka, gak usah pakai pengumuman di media sosial. Itu satu. Kedua, kalau kamu pemimpin perusahaan yang pegawainya ini ada yang non muslim, ya langsung ke mereka. Atau pemimpin presiden ya pantas, karena punya rakyatnya memang beda-beda. Kalau saya begitu. Kalau tidak punya kepentingan ya nggak usah. Nah, kalau memang punya sahabat yang non muslim dan sebagainya, langsung ucapkan kepada mereka. Nggak usah bikin story Instagram, Facebook, status WhatsApp. Selamat kepada begini. Bagi yang merayakan, wong cuma siji konco mesti merayakan, kok kamu bikin kabar kayak gitu, nggak usah. Karena kepingin itu memunculkan sesuatu yang kontroversi supaya jadi perhatian. Kan kayak gitu. Ada orang yang jenis kayak gitu, caper, cari perhatian. Nah, jadi sekali lagi menjawab salam hukumnya wajib kecuali pada tadi nih, orang kafir, orang yang ahli bid'ah, wong sing rusak, fasik maksudnya, atau orang Islam yang sedang buang hajat atau yang di toilet. Nah, kenapa kok di toilet gak boleh? Karena nama Assalamu itu nama Allah, Asmaul Husna nih. Masa menyebut nama Allah di toilet? Khusus kepada orang kafir cukup menjawab wa alaika. Kalau dia memulai, kalau tidak memulai ya jangan disalami, cukup selamat pagi, bagaimana kabar, ojo dia assalamualaikum. Allahu la ilaha illa huwa. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Allah, kecuali Dia. Wallahi, dan demi Allah, la yajma'annakum, sungguh kalian akan dikumpulkan min kuburikum, dari kuburan kalian, ila yaumil qiyamah, ila fi ya, nanti di hari kiamat, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ketika kita meninggal masuk ke dalam alam kubur, ketika sudah kubur ya, kamu sungguh akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. La raibah, tidak ada keraguan hal ini. La syakka, tidak ada yang diragukan. Fihi, di dalam hal ini. Artinya apa? Apalagi di sini ada lafaz wallahi, sumpah. Jadi Allahu la ilaha illa huwa di sini diterjemahkan oleh tafsir Jalalain ini sumpah, wallahi, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Nanti setelah dikubur, kamu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. La raiba fihi, hal ini tidak ada yang diragukan, pasti. Pakai sumpah, habis itu dipastikan. Pasti nanti hari kiamat akan dikumpulkan. Waman, dan barang siapa, la ahad, yaitu tidak seorang pun, asdaqu minallah hadisa, yang lebih benar ucapannya kecuali Allah. Waman asdaqu minallahi hadisa, siapakah yang lebih benar ucapannya selain Allah? Maksudnya tidak ada qaulan, ucapan, tidak ada ucapan yang benar kecuali ucapannya Allah, firmannya Allah Ta'ala.
Walamma raja'a nasun min Uhud, dan ketika orang-orang kembali dari perang Uhud. Perang Uhud yang bagaimana? Dulu sudah kita ceritakan ya. Yang pasukan Islam kocar-kacir nih karena tidak menuruti arahannya Kanjeng Nabi. Ikhtalafan nasu fihim, maka terjadi perselisihan di antara manusia fihim terhadap perkara ini. Faqala fihim maksudnya orang-orang munafik, menghadapi orang munafik itu. Ini orang-orang Islam terjadi perbedaan. Faqala fariqun uqtulhum, ada orang Islam yang mengatakan, sebagian dari kelompok Islam mengatakan munafik ku pateni ae, ngerecoki kok. Wis pergi perang ngabot-ngaboti, sudah tahu kalah tapi malah diberat-beratkan, wis pateni ae wong munafik itu. Wa qala fariqun la, ada juga sebagian mengatakan jangan dibunuh. Nah, fanazala, maka turun ayat ini. Fama lakum, apa iya kedua sira kabeh, ai masya'nukum sirtum, bagaimana kalian menjadi fil munafiqina terhadap orang-orang munafik itu. Fi'ata ini terjadi dua kelompok, firqata ini dua kelompok. Wallahu arkasahum, Allah itu menolak atau menahan mereka, raddahum, ya, membalikkan mereka, bima kasabu, terhadap apa yang mereka lakukan, minal kufri, dari kekufuran, wal ma'asi, ya, dan kemaksiatan. Allah itu akan membalas orang-orang munafik tersebut. Itu satu. Kenapa kamu terjadi perbedaan sampai dua kelompok untuk menghadapi orang munafik? Allah itu nanti akan membalas kelakuan orang munafik tersebut. Aturiduna tahdu man adallahu Allah. Apakah kamu ingin memberikan hidayah terhadap orang yang disesatkan sama Allah? Ya gak bakal bisa. Ai ta'udduhum min jumlatil muhtadin. Masa iya kamu mau mengembalikan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah? Yang menyesatkan mereka itu adalah Allah. Orang-orang munafik itu maksudnya. Kok kamu menghadapi orang munafik kok berselisih? Mereka ini sudah sesat. Jadi gak usah berlagak memberikan hidayah. Wal istifhamu fil mawdi'ain lil ingkar. Adapun pertanyaan pada dua tempat hal semacam ini itu menunjukkan lil ingkar, untuk mengingkari. Ari gono, gak ada yang bisa. Wa may yudlilillahu ay wa man yudlilhullahu, siapa yang disesatkan sama Allah, falan tajidalahu lahu sabila, maka orang tersebut tidak akan menemukan jalan, thoriqon, jalan ilal huda, kepada petunjuk, kepada hidayah. Waddu, kenapa? Ya, maksudnya apa? Jangan berselisih untuk menghadapi orang munafik. Mereka itu gak bakal dapat hidayah. Kenapa? Ya, kok kamu jangan berselisih? Waddu, karena mereka itu berharap, tamannau, mereka ya berharap, lau takfuruna kama kafaru. Orang-orang munafik itu seneng dan berharap kalau kamu kafir seperti orang-orang kafir. Jadi dalam hal ini apa? Orang munafik itu lebih bahaya dalam konteks ini loh ya. Konteks ini, orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Nah, orang kafir jelas kafir. Dan orang munafik yang diceritakan dalam ayat ini tidak, mereka kan memunculkan keislamannya, tapi dalam hatinya mereka senang kalau orang-orang Islam itu kembali kafir. Lebih bahaya. Nah, menghadapi sifatnya orang munafik yang seperti ini, ya gak usah berbeda, pateni ae gitu loh. Dalam konteks ayat ini. Fatakununa sawa'ah, fatakununa, dan kalian menjadi, antum ya kalian semua, wahum, dan mereka, sawa'an, sama, fil kufri, dalam kekafiran.
fala tattakhidhu minhum awliya'a, maka jangan jadikan mereka sebagai wali, sebagai penolongmu, sebagai pembelamu. Orang-orang munafik itu gak usah kamu harap-harap menjadi penolong. Tuwalunahum, ya. Aulia ini maknanya banyak, bisa penolong, bisa pembela, bisa teman, bisa pelindung. Makanya dulu pernah sempat geger waktu di kasus pemilihan gubernur Jakarta itu loh, zamannya Ahok. Itu kan ayat yang surah apa itu? Ali Imran aja. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudu wan nasara awliya. Ya orang iman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Nah, aulia ini diartikan apa? Ada yang mengartikan pemimpin, ada yang mengartikan teman, ada yang mengartikan pembela, pelindung dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya tergantung kamu dukung Ahok apa tidak. Al-Quran rawan untuk diseret-seret maknanya. Jadi hati-hati membawa ayat Al-Quran. Tuwalunahum, orang-orang munafik itu berbaik-baik sama kamu, mengasihi kamu. Wa in adharul iman, bahkan ada yang sampai menampakkan keimanan. Jangan kamu jadikan mereka sebagai pembelamu. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka hijrah di jalan Allah. Hijratan sahihatan, dengan hijrah yang benar. Tuhaqqiq imanuhum, yang menegaskan keimanan mereka. Fa in tawallau, kok mereka mengu ya, belok, tidak sesuai gitu. Wa aqamu ala ma hum alaihi, dan mereka berdiri terhadap wa aqamu lan jejeg ya, ala ma hum ing atase wong munafik, alaihi ing atase wong kafir barang fakhuduhum, moko ngalapo sapa sira kabeh bil asri kelawan den koyo waktu itu gini hatta yuhajiru fi sabilillah, sehingga mereka berhijrah di jalan Allah dengan hijratan shahihah, dengan hijrah yang benar. Fa in tawallaw, kok mereka tidak demikian, kayak gitulah. Fakhuduhum, maka ambillah mereka. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemukan mereka, dimanapun kalian temui mereka. Patenono wong sing kaya ngono iku. Karena tadi niku lebih buruk daripada orang kafir. Dia memperlihatkan keislamannya, tapi justru berpikir bagaimana supaya orang-orang Islam ini kembali kepada kekafiran. Wala tattakhidhu minhum, dan janganlah kalian mengambil dari sebagian mereka waliyah, sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pembela, sebagai koncoplek. Tuwalunahu, yang kalian berkasih sayang dengan mereka. Wala nasira, dan juga jangan jadikan mereka sebagai penolong. Tunsaruna bihi ala aduwakum, ya. Jangan kamu tolong kepada mereka atas musuh-musuh kalian. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjut minggu depan kembali mengkaji tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلامة والمغفرة والنجاح والصحة علينا جميعا وعلى جميع أولادنا وأسرتنا وأولادنا، واجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وللخير وأهل التقى للاستقامة وللقرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لنا الصالحين ربي هب لنا الصالحين ربي هب لنا الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.